Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis zikir, majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan faslun i'lam anna fadilatadz dzikri ghairu munhasirah fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwihi. Kata Al-Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa fadilah, keutamaan zikir itu bukan hanya didapatkan ketika orang itu mengucapkan subhanallah 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 begitu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wis, sing maca iku oleh fadilah, oleh keutamaan zikir. Sing maca lain ndak oleh. Bukan seperti itu. Karena orang itu mendapatkan fadilah, keutamaan zikir itu bukan hanya mengucapkan ucapan-ucapan yang tadi saja, ndak. Lek nggo tasbih oleh keutamaan zikir, kalau ndak nggo tasbih ndak. Akan tetapi kata Imam Nawawi, bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ah fa huwa dzakirun lillahi ta'ala. Akan tetapi yang betul itu bagaimana? Setiap orang yang mengamalkan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, ngamalkan taat, maka dia dianggap orang yang zikir kepada Allah. Apapun itu taatnya, mau salat, mau misalnya ngaji, ya hadir majelis ilmu, ini taat kepada Allah, melakukan ketaatan. Maka ketika itu dia dikatakan dzakirun lillah, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan keutamaan orang-orang yang berzikir. Jadi zikir itu jangan kita kira zikir itu hanya nyekel tasbih tok, itu bukan. Ngulang-ngulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, bukan itu saja. Karena makna arti daripada zikir itu luas. Arti daripada zikir itu luas. Kata qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Dan ini seperti yang dijelaskan, diterangkan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu, dan selain beliau daripada para ulama. Artinya makna zikir itu sangat luas, bukan hanya zikir yang kita sebutkan tadi itu. Baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ya, berzikirlah, ingatlah kepada Allah ada di masy'aril haram. Arti daripada zikir di sini menurut ulama-ulama tafsir yaitu zikir, ingat Allah dengan cara salat. Dengan cara salat. Juga setelah salat berdoa. Berarti zikir itu bisa bermakna atau arti salat juga. Salat itu zikir juga berarti. Kita berdoa meminta kepada Allah itu juga zikir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepada aku, ingatlah kepada aku, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Hamba ini akan diingat sama Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan zikirlah kepada aku dalam ayat ini artinya itu syukur. Syukur kepada aku. Kalau dapat nikmat, syukur kata Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Ingat apa? Ingat dengan al-mazid, tambahan nikmat.
Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian hamba-hamba ini kepada aku, kata Allah, zikirlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Artinya kalau dapat nikmat syukur sama Allah, nanti Allah tidak akan lupa untuk menambah itu nikmat. Uzkuruni bisyukur azkurkum bil mazid minan ni'am. Jadi zikir itu, kalimat zikir itu bisa berarti kalau manusia itu syukur sama Allah. Manusia itu syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu dapat nikmat kemudian syukur kepada Allah, syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah tok ya. Syukur itu nikmatnya digawe sing apik-apik. Syukur itu nikmatnya dibuat untuk yang bagus-bagus. Oleh duit, misalnya oleh rezeki, ya dibuat sedekah. Ya, paling utama sedekah itu ngasih kepada keluarga, ya, istri, orang tua. Ya, kata Nabi SAW, ente sedekah kepada masjid, ente sedekah kepada fakir miskin, ya, sedekah untuk orang-orang yang ingin berangkat jihad, dibantu pakai uang. Dan sedekah infak yang diberikan kepada istri, itu dari sekian macam infak sedekah ini yang paling afdal kata Nabi SAW, yaitu infak kepada istrinya sendiri. Makanya coba medit-medit sama bojone ya. Ya, yang di belakang ibu-ibu ini setuju kan ya. Ya ngono pengajian mulai biyen ndak tahu dibahas iki ya. Kayak duit dipepet-pepet no ya. Ndak ru belonjoan tambah larang ini. Ndak diundakno mulai biar 20.000 terus saya bendino ya. Nah, ini paling afdalnya infak, paling afdalnya sedekah, yaitu sedekah suami kepada istrinya sendiri. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin loman ambil bojo, rezekinya semakin lapang. Amin Allahumma amin. Jadi zikir itu bisa makna atau arti syukur juga. Juga zikir itu bisa berarti ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Is'alu, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu yang mana? Yang di masjid itu nyekel tasbih itu. Bukan itu di dalam ayat ini. Ahli zikri ay ahlal ilmi, orang yang berilmu. Berarti zikir itu artinya juga ilmu. Jadi zikir itu sebenarnya luas. Tidak seperti yang kita pahami. Zikir itu nyekel tasbih, bukan. Zikir itu macam-macam. Salat itu juga zikir, doa itu juga zikir, syukur kepada Allah itu juga zikir. Ya. Ilmu-ilmu agama itu juga zikir. Kalau tidak ngerti ilmu, datang kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu satu masalah. Jadi karang-karang dewe hukumnya ya. Insyaallah tidak apa-apa, halal misalnya. Datang kepada ulama, tanya bagaimana hukumnya. Qala Atha rahimahullah, berkata Imam Atha, semoga Allah merahmati beliau, majalisul dzikri hiya majalisul halali wal haram. Majlis zikir itu kata beliau yaitu majlis yang dibahas tentang halal dan haram. Iki halal, ini haram. Kenapa? Alasannya ini. Ini boleh, ini tidak boleh, dilarang sama agama. Kenapa? Karena Nabi yang melarang. Kalau kumpulan-kumpulan seperti ini adalah majalisul zikri, majlis zikir. Walaupun tidak ada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yang dibahas hanya kitab-kitab saja, membahas halal haram, maka ini dikatakan majlis zikir. Majlis di situ kita diajarkan bagaimana cara jual beli yang benar. Lek dadi pedagang, ya dagang di pasar. Caranya bagaimana supaya sesuai syariat itu, lek ono kumpulan bahas itu namanya majelis zikir juga. Tusolli wa tasum, bagaimana supaya sholatnya itu benar, sah.
diterima oleh Allah, puasanya benar dan sah, diterima oleh Allah puasanya. Bagaimana cara menikah? Bagaimana cara memperlakukan pasangan? Bagaimana kalau sudah tidak ada solusi lagi, ya misalnya sudah melewati beberapa cara, ternyata sudah ada mentok misalnya, ada cara mana kecuali cerai misalnya, talak. Nah itu pun juga dipelajari dalam ilmu agama syariat, diajarkan talak yang benar seperti apa. Kemudian yang mau haji belajar bagaimana itu haji, umroh, bagaimana supaya sah. Nah majelis-majelis tersebut dikatakan majelis zikir. Berarti kita kumpul pada pagi hari ini adalah juga majelis zikir. Berarti yang kumpul di sini mendapatkan fadilatul zikri, fadilah keutamaan orang yang zikir, keutamaan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang hadir di sini ingat sama Allah apa enggak? Ingat sama Allah apa enggak? Ya masuk tergolong orang-orang yang ingat sama Allah. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah ilmu agama. Yang kita bahas adalah hadisnya Nabi SAW. Karena itu para ulama mengatakan ketika orang itu hadir majelis, orang itu hadir pengajian, acara-acara yang baik, itu manfaatnya kan banyak. Nah, di antara manfaatnya yang paling enteng, yang paling rendah, minimal mulai pengajian sampai akhir pengajian kita tidak tergolong orang-orang yang lalai lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minimal manfaat daripada hadir pengajian, walaupun rodok ngantuk-ngantuk ya. Coba hari Ahad depan, ya kira-kira apa yang kita lakukan Ahad minggu ngarepi, atau besok Senin, Selasa, ya paling akhirnya menjadi orang yang lalai. Ono sing delok TV, ya subuh-subuh, ono sing delok berita, ono sing ngutek-ngutek HP. Akhirnya lupa terhadap Allah, lalai terhadap Allah. Ketika minggu pagi pengajian, HP ini dikesak, ya TV ini di oma, ngrungokno pengajian, baca maulid. Nah ini kan akhirnya waktunya mulai kita duduk sampai bubar nanti waktunya terjaga, tertulis orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan fadilahnya orang-orang yang berzikir. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati, sungguhnya orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Sampai terusan ayat itu, wadzakirinallaha katsira, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirat, begitu juga perempuan yang banyak zikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah menyediakan, Allah menyiapkan bagi mereka orang-orang yang senang zikir ini, baik laki maupun perempuan, satu maghfiratan, ampunan, dosa-dosa diampuni sama Allah. Barokah zikir. Yang kedua, ajran azima, dosa yang banyak tadi itu dihapus, diganti dengan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi maknanya zikir bukan tasbihan tadi, bukan itu doa ya, macam-macam seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ya artinya kita menjalankan zikir yang umum itu tadi, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar misalnya berapa kali sehari wiridnya, sholawat kepada Nabi SAW. Nah, lepas daripada itu kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ketaatan kita tercatat orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah, sholat, puasa sunnah, kan paling ini Arafah ya, puasa sunnah, kemudian dungo,
tidak lupa berdoa kepada Allah. Kalau dapat nikmat dia syukur kepada Allah. Semua amal-amal, semua ketaatan itu nilainya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita menjadi orang yang seperti itu, senang zikir, banyak zikir, hadir majelis ilmu, maka Allah akan menyediakan bagi kita ini ampunan-ampunan dan pahala-pahala yang besar. Nah, warawaina fi sahihi Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan kami meriwayatkan dalam kitab hadis Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah bersabda. Apa kata Nabi? Sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Sabaqa itu mendahului. Al mufarridun itu orang-orang yang jarang kumpul-kumpul. Jarang kumpul. Bukan berarti orang sing kurang bergaul dengan warga, bukan. Dia bagus dengan warga, tapi waktunya itu mahal begitu. Kalau tidak penting, dia lebih milih di rumah untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah. Tutulek diundang rapat warga tak teko, bukan. Kalau memang harus keluar dia. Hubungan dengan orang-orang sekitar bagus. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang mengharuskan keluar, dia lebih milih di rumah. Dan di rumahnya bukan nganggur. Ya, wong saiki kan lek ning ngarepe wong tok nyekel tasbih, serbanan. Lah dia omah nganggur padahal. Lah di masjid kape metu nomor 1 ku ndak enak ya omong ning imame. Ya tola-tola imam iku ndak metu-metu wong loro ya. Ndak ro kape mulih ini. Tasbihan. Tapi kalau di rumah ndak lapo-lapo, nganggur. Lah kalau ini ndak, kalau di luar ndak kelihatan amalnya. Ndak nyekel tasbih. Tapi kalau di rumah luar biasa baca Quran. Sehari 1 juz, 2 juz. Sholawatnya sekian ratus bahkan ribu. Tapi tidak ada yang tahu. Ya. Tidak seperti amalnya orang sekarang. Di luar kayak ahli ibadah, ahli esmuli, ahli delok TV, ahli HP. HP ini dicas digaya ya. Tapi kalau di luar tidak dicekel terus tasbih. Nah ini orang-orang yang dikatakan mufarridun itu orang yang jarang kumpul orang. Lek gak penting di rumah. Al-mufarridun al-mu'tazilun anin nas. Orang yang menyendiri daripada manusia. Seperlunya saja, sholat jamaah, sholat Jumat. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan penting dia hadir, tahlil, walimah nikah. Setelah itu pulang wis mari. Ndak ono lungguh ambek wong-wong misalnya di warung. Jagongan 1 jam, 2 jam, ndak, dia lebih milih pulang. Tapi pulangnya itu lil ibadah. Untuk kembali ibadah. Jadi menyendiri tujuannya untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Orang-orang yang senang ijen ibadah itu sabaqo, mendahului yang lain. Mendahului dalam apa? Binaili zulfa, untuk meraih kedekatan dari Allah Subhanahu, memiliki kedudukan yang tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uruj ila darajatil ula, dan dia mendahului manusia-manusia yang lain untuk menggapai derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang ini ya, banyak orang yang hatinya itu tidak ada prasangka baik kepada manusia lain. Banyak di zaman sekarang orang itu pendelok uang itu suudzon wis. Ya, ngelihat orang misalnya apa, wah iki goro iki ya, pura-pura salat iki misalnya. Ngelihat orang zikir baca Quran, iki cek didelok wong-wong cek diwara ahli Quran ini dia. Nah, delok misalnya ada ustadz atau ngajar atau apa, wah iki iso ngomong tok iki ndak iso ngamalno misalnya.
Setiap orang yang dia pandang pasti dia suudzon. Nah, ini orang-orang zaman sekarang ini kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa berbaik sangka kepada manusia yang lain. Nah, ketika zamannya sudah seperti ini, itu para wali-wali Allah itu memilih untuk sembunyi, tidak menampakkan diri, tidak kumpul dengan banyak manusia. Kenapa? Kalau nampak, ini wong-wong ini tidak percaya sama dia, tidak membenarkan kewaliannya dia. Akhirnya kualat nanti, seakan timbangi kualat jano aku aja sing singitan. Akhirnya para wali Allah di zaman sekarang itu banyak di rumah, tidak ketemu, tidak sowan, tidak datang kepada mereka kecuali orang-orang khusus, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di hatinya penuh dengan husnudzon, berbaik sangka kepada makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu. Sisanya tidak percaya ambil wali. Sisanya tidak percaya dengan orang-orang soleh. Lah terus orang-orang soleh, orang wali ini kalau mau menampilkan diri apa manfaatnya? Kalau ketemu sama orang-orang model seperti itu zaman sekarang tidak ada. Tambah nanti yang tidak percaya tadi itu mendapatkan bala dari Allah karena benci dengan orang-orang yang dicintai. Maka rahmat mereka itu kasihan sama orang zaman sekarang. Lu enak tak metu ae wis di rumah saja. Nah, nanti kalau ada orang-orang yang senang cinta sama saya, biar datang ke rumah. Biar datang ke rumah, ketemu di rumah, enggak usah ceramah-ceramah di luar ya, ngajar-ngajar wis percuma. Orang-orang ini tidak ada yang percaya sama wali-wali zaman sekarang. Nah, orang-orang yang seperti ini menghindar dari manusia untuk meningkatkan ibadah, itu mendahului manusia-manusia yang lain. Qalu, para sahabat bertanya ketika Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, orang-orang yang menyendiri itu mendahului yang lainnya. Qalu, para sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya zikir saja, tapi mengamalkan ketaatan dan ibadah-ibadah yang banyak, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pernah kita cerita itu ya. Ada di antara mereka ini mufarridun ini yang wiridnya setiap hari itu mengucapkan ya Allah, 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 Allah itu sehari 25.000 kali. Sehari itu ya. Bukan dicicil, sehari 20, besok 25.000 lagi. Kemudian masih ditambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 25.000 kali sehari. Ditambah salawat kepada Nabi sehari 25.000 kali. Dan itu orangnya meninggal tidak lama, baru-baru ini. Ya, artinya orang-orang seperti itu masih ada. Cuman kita aja yang sing atine rusuh, kotor, akhirnya tidak ketemu sama orang-orang itu. Kenapa? Karena takut kalau kita modelan kayak gini ketemu ambek wali, akhirnya tambah tidak percaya nanti. Ya tambah tidak adab kepada mereka, nanti akhirnya kualat sama orang-orang soleh tadi. Karena itu hatinya dibersihkan kita ini supaya ketemu dengan orang-orang yang bersih, ketemu dengan orang-orang yang baik, yang bagus. Nah, ini yang zakirina katsira, zikirnya banyak. Kalau kita kan ditakoi zikirnya sehari apa ndak ono. Selek wae salat yang baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar wis iku tok wis. Itu pun lek gak kesusu. Ya lek kesusu ya mari salam ngadeg wis. Langsung metu ke musala atau ke masjid. Jadi zikirnya kita ini tidak ada. Apa zikirnya sampai setiap hari? Tidak ada. Baca Quran nih bagaimana? Anak targetnya tidak sehari berapa? Tidak ada. Berarti baca Quran Ramadan tok. Iya lek anak tadarus lek pas petengan ya boleh. Nah ini kan repot seperti ini ya. Dikatakan orang yang mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah katsiran dengan zikir yang banyak, ya berarti kita ini tidak tergolong ini. Ala kulli hal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan yang sudah bagus lebih bagus lagi insyaallah. Yang masih
banyak kekurangan, mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan taufik, kekuatan, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lisan kita jadikan lisan yang enteng, yang gampang, yang mudah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, sehingga kita nanti mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.